Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sebagian besar dari kita sejak masih kanak-kanak telah memiliki sahabat. Anak bermain bersama sahabat dengan gembira, baik di sekolah maupun di rumah sepulang dari sekolah. Memasuki masa remaja, sahabat bukan hanya menjadi teman bermain, tetapi juga teman curhat, kepada siapa kita dapat mencurahkan isi hati, entah saat kita gembira, jatuh cinta, bersemangat, maupun saat kita sedih, patah hati, marah, kecewa. Bahkan setelah dewasa pun, kita masih membutuhkan sahabat yang siap mendengarkan isi hati kita, masalah-masalah yang sedang kita hadapi, keluhan, kesulitan, maupun usaha yang sedang kita lakukan, semangat bekerja, cita-cita, masa depan, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam spiritualitas Kristiani juga dikenal adanya persahabatan yang disebut sebagai spiritualitas persahabatan. Dalam spiritualitas persahabatan, seorang sahabat adalah penjaga kasih yang menjaga kita untuk terus mendengarkan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Melalui seorang sahabat, kita dapat bersama-sama mendengar dan merasakan kehadiran Tuhan. Dalam persahabatan, ada komitmen yang mendalam antara satu terhadap yang lain untuk saling menolong, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Spiritualitas persahabatan dapat dikembangkan dalam kelompok, yaitu sebuah kelompok dukungan yang kecil di mana anggota-anggotanya mengalami pembebasan dari belenggu ketakutan, kesepian, kemarahan, dan egoisme. Sehingga setiap anggota dapat mencintai, menyembuhkan, dan membebaskan orang lain, dan bersama-sama mengalami hidup Allah mengalir dalam diri mereka. Masing-masing anggota memberikan hidup, bukan hidup mereka sendiri, tetapi hidup yang mengalir dari Allah. Komunitas dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan diutus untuk mewartakan kasih dan memberikan hidup bagi orang lain. Maka setiap orang terus-menerus mencari Tuhan, berada bersama Tuhan, membuka diri untuk menjadi sarana anugerah dan kehendak Allah, sehingga kehendak Allah terwujud. Maka iman pun dapat bertumbuh dalam relasi manusia dengan Allah dan manusia dengan sesama, diri sendiri, serta alam semesta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sedangkan Amsal 18 ayat 24 mengatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Kedua ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya sahabat yang menjadi saudara, bahkan lebih karib daripada saudara. Sahabat menaruh kasih setiap waktu, tetapi kasih bukan hanya menghibur, melainkan juga menguatkan, mendorong, bahkan menegur jika keliru. Bukan sahabat namanya kalau terus-menerus membenarkan apa yang salah. Sahabat yang baik dapat menunjukkan kesalahan bukan untuk menghakimi, melainkan menolong dan mendukung untuk berubah.
dalam kesukaran, masalah, dan kegagalan. Seorang sahabat menolong untuk bangkit, kembali bersemangat menjalani hidup, dan mengubah sikap yang mungkin perlu diubah. Dalam persahabatan, tiap orang dapat terus bertumbuh semakin dewasa dalam iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia yang semakin sibuk sekaligus penuh tantangan ini, kita membutuhkan sahabat. Bukan sekedar teman yang banyak di dunia maya dalam media sosial, melainkan sahabat spiritual atau sahabat rohani, agar kita dapat bersama-sama merasakan kehadiran Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Maukah kita menjadi sahabat? Amin.